مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bagian yang hati Fatihah. Zuk sakit Royanah binti Tolut Bojong Tolut namanya Tolut. Haji Wahrun bin Kamal bin Jawa sakit. Mening subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Syifaan taman la yughadiru saqan wala aman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli nasalih wa ila hadratin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Dengar aja Talut namanya Daud apa-apa. Talut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Pembahasan masih seputar tentang arkanul hajj. Karena teng mriki muallif atau musannif tidak menjelaskan secara rinci syarat-syarat atau kewajiban masing-masing arkan. Hanya disebutkan secara al-jumal, secara jumlah, bahwa arkanul hajj khamsatun usagedok. Lah wis lah kemarin membahas tentang ar-ruknul awal. Rukun yang pertama ibadah haji adalah apa? Al-ihram. Ma huwal ihram? Al-ihramu huwa niyatud dukhul fin nusuk. Niat melakukan ibadah haji, nisbate ibadah haji, atau niat melakukan ibadah umroh. Lah, ihram itu kemarin saya jelaskan, orang yang pergi haji ada kalanya langsung haji sampai Mekah langsung menunaikan ibadah haji, ada kalanya umroh dulu, selesai umroh baru haji, ada kalanya langsung niat double, satu ibadah diniati haji dan umroh. Masing-masing punya istilah khusus. Kalau mendahulukan umroh, hajinya disebut haji apa? Haji apa? Umroh dulu baru haji, namanya haji apa? Tamattu. Kalau haji dulu, selesai haji baru umroh, namanya haji apa? Ifrad. Kalau ihramnya langsung niat dua ibadah haji dengan umroh, namanya haji apa? Haji qiran. Mana yang paling afdal? Haji apa yang paling afdal? Haji ifrad inda Syafi'i. Kenapa? Karena di dalam haji ifrad tidak ada pembayaran dam, tidak wajib membayar dam. Itu menjadi bukti bahwa sudah lengkap, sudah sempurna. Mazhab lain mengatakan tamattu lebih afdal inda Ahmad, dan Imam siapa kemarin? Abu Hanifah atau Imam Malik mengatakan qiran adalah haji yang paling afdal. Paham ya? Ada juga kemarin saya jelaskan tentang ihram mutlak. Jadi niat ihram tidak langsung menyinggung haji atau umroh, hanya niat nawaitul ihram lillahi ta'ala.
Lah nanti niat ini mau disorfkan kemana, diarahkan kemana, mau haji atau mau umroh ketika sudah sampai di Mekah. Kalau kemudian dia haji sisan, ya berarti yang dia lakukan adalah tawafnya tawaf kudum, karena tawaf kudum disunahkan bagi orang yang hajinya ifrad. Tahallulnya nanti setelah wukuf di Arafah. Tapi kalau kemudian niat ihramnya ini diarahkan untuk beribadah umroh, maka sebelum melakukan ibadah tawaf pertama kali rukun umroh adalah tawaf, sudah harus diarahkan, ya Allah ihrame kulo niati ihram umroh, nanti baru melakukan tawaf rukun umroh, sa'i rukun umroh, kemudian tahallul. Jelas ya? Nah, nanti masalah kewajiban kewajiban haji nanti ada pembahasannya khusus, yaitu ihram harus dilakukan dari miqat. Nanti ada pembahasan miqat. Lah sekarang pembahasan masuk yang kedua, rukun yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling a'zam, yang paling agung. Dalam satu hadis disebutkan bahwa al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Ai mu'dhamu arkanil haji Arafah. Bahwa haji adalah Arafah, dalam arti rukun yang paling agung adalah wukuf di Arafah. Kapan pelaksanaan wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Mereka orang yang beribadah haji melakukan wukuf, yang tidak haji disunahkan untuk berpuasa hari Arafah. Yang haji nggak sunnah puasa, yang sedang haji tidak sunnah melaksanakan ibadah puasa Arafah, nggak sunnah. Kesunahan puasa Arafah untuk orang yang halal, yang tidak sedang ihram. Tentang keafdhaliyahan wukuf di Arafah disebutkan bahwa kata Rasulullah warada fil hadits a'zamudz dzambi, dosa yang paling besar melihat dari sisi ya dari dzunub ya, man waqafa bi arafatin wa dhanna annallaha lam yaghfir lahu. Orang yang sedang wukuf di Arafah tapi mempunyai prasangka buruk kepada Allah, Allah tidak mengampuni dosanya. Itu dosa paling gede. Artinya kalau wukuf di Arafah dia harus punya rasa husnudzon, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dosa yang berhubungan dengan Allah, dengan hakullah. Kalau dosa yang berhubungan dengan hakul adami, tidak cukup taubat saja, tapi harus meminta ridha dari orang yang dizalimi. Jadi kalau wukuf di Arafah harus husnudzon bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Tidak boleh suudzon nyong diampura apa ora ya. Nah, itu malah dosa kaya kowe. Suudzon karo Gusti Allah. Nipun. Lah, pembahasan tentang wukuf seperti ini. Masing-masing ibadah dalam haji, wukuf, tawaf, sa'i, ataupun kewajiban yang lain seperti mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, ramyul jamarat, masing-masing mempunyai waktu.
Ibadah yang punya apa? Waktu. Tidak sembarangan melakukan ibadah tersebut tanpa memperhatikan waktunya. Lah, wukuf di Arafah ada waktunya. Ada waktu masuk, ada waktu keluar. Seperti halnya sholat. Sholat zuhur ada masuk waktu, ada keluar waktu. Ente sembahyang zuhur jam 11, sah apa ora? Ora sah. Kenapa kok enggak sah? Karena belum masuk apa? Waktu. Naam. Begitupun ketika orang tidak punya qadha zuhur, sembahyang zuhur jam 4 waktu asar, ya udah dadi ora sah. Lah ya kecuali qadha sembahyang zuhurnya ditinggalna, baru nanti sholatnya di waktu sudah keluar. Jadi harus dilakukan di waktu itu. Begitupun sama. Wukuf di Arafah punya waktunya, waktu yang muhaddad. Kapan waktu masuk dan waktu keluarnya perlu diperhatikan. Masuk waktunya wukuf di Arafah adalah masuk waktu zuhur tanggal 9. Jadi bizawali syamsi dakhala waktul wukuf. Adzan zuhur masuk waktu wukuf. Jelas? Jadi anak wukuf jam 10 pagi, belum zuhur, sah apa ora? Ora sah, ora sah. Belum masuk waktu. Harus menunggu waktu zuhur dulu. Begitu adzan Allahu Akbar waktu zuhur masuk waktu zuhur, masuk juga waktu wukuf di Arafah. Jelas apa ora? Sampai kapan waktu wukuf di Arafah? Dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Artinya orang yang wukuf habis asar sah wukufnya, habis maghrib sah wukufnya, jam 1 malam sah wukufnya. Yang penting belum masuk waktu subuh. Karena keluarnya waktu wukuf dengan fajar yaumil ashir atau waktu subuh tanggal 10. Jelas ya? Jadi itu waktu wukuf di Arafah. Jadi hanya sebentar, kurang dari 24 jam. Zuhuran jok subuh sih. Jelas ya? Naam. Kalau orang haji terlewat waktu wukuf, maka hajinya tidak sah. Karena melewatkan satu rukun haji yang menjadi a'zamul arkan, yaitu wukuf di Arafah. Kenang macet. Kenang apa? Macet. Mangkat, ternyata numpak mobil apa kenang macet. Sampai Mekah wis enggal subuh, sampai Arafah enggal subuh. Begitu Arafah nang kana pan mlebu maring Arafah wis adzan subuh. Berarti dia tidak menjumpai waktu wukuf. Padahal dia sudah niat ihram haji. Karena meninggalkan satu rukun yaitu wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Jelas? Maknanya haji tidak sah bukan berarti batal, bukan. Tapi maknanya hajinya tidak sah, tetap dia menyelesaikan apa yang belum dilakukan, yaitu tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Artinya melaksanakan rukun-rukun umroh. Jelas? Orang langsung lah sholat habis lah balik orang. Selesaikan dengan ibadah umroh. Lah nanti dia tetap berkewajiban untuk mengqadha haji yang dia tidak sah hajinya. Wajib qadha. Paham apa ora? Ya wis. Batas kadar yang mencukupi untuk wukuf berapa lama? Kan itu ya. Apakah harus 1 jam? Apakah harus 3 jam? Dia berada di tanah Arafah. Jadi gini loh ya. Tanah Arafah itu tanah yang sudah ada batasannya. Artinya wis terbatas. Pengen wukuf sah ya kudu mlebu nang tanah kowe. Jelas? Harus masuk di tanah situ. Tidak boleh berada di luar tanah Arafah. Kudu ning jero Arafah. Ambanemen Arafah ya, ambanemen. Arafah. Dalam 1 tahun
Berapa juta orang ibadah haji muat sih Arafah? Ya muat. Ya dengan sok-sokan sok-sokane pol nang Arafah masyaallah ya. Ya dengan masyaallah. Ya sing wis tahu haji ya mesti weruh Arafah. Panas, sesek ya. Luar biasa. Jadi ada tanah khusus namanya Arafah. Pengen wukufnya sah harus masuk di situ. Tidak boleh di luar tanah Arafah, nggak boleh. Nah seperti ini. Kadar ibadah wukuf paling sedikit berapa? Paling sedikitnya orang bisa disebut wakif atau sudah wukuf di Arafah cukup dengan 1 detik dia berada di tanah Arafah. 1 detik saja cukup. Yang penting di waktu wukuf dia ada di tanah Arafah meskipun hanya dengan waktu lahzah wahidah. 1 detik. Jadi sedetik metu maning wis sah wukufe. Nek cerita kadar yang mencukupi, tidak cerita keafdholian atau kesunahan. Nek cerita sunah yang kok anak-anak kesunahane wukuf Arafah. Yang paling afdhol kita lagi cerita kadar sing wajib lah. Ya kayak wong sembayang pada baik. Wong sembayang ya maca Fatihah dok. Rukuk tanpa membaca zikir wis cukup, wis gugurna kewajibane. Fatihah, rukuk ora maca apa-apa wis. Jengkang-jengking ora maca apa-apa. Ngadeg Fatihah maning waladhdallin langsung ruku tanpa zikir apa-apa. Salatnya sah. Tidak ada kewajiban qadha, tapi kurang apa? Kurang afdal, meninggalkan kesunahan-kesunahan shol. Begitupun sama wukuf di Arafah supaya mendapatkan keafdaliyahan, keutamaan ya melakukan sunnah-sunnahnya wukuf. Angger cerita kecukupan ya wis tok kuwi lah wahidah cukup. Naam. Meskipun dia dalam keadaan tidur. Ana wong wis niat haji. Barang kowe ngenteni zuhur, nek zuhur turun dingin lah, turun nang dhuwur mobil, loro. Karo ngenteni zuhur, ngenteni waktu wukufnya masuk, waktu tidur di luar Arafah. Begitu zuhur mlebu waktu, mobilnya masuk ke tanah Arafah dalam keadaan dia tidur. Lewat tok sret, metu Arafah. Baru taruh digugah, Kang, tanya Kang. Pimen? Wis, yo. Wis ente wis wukuf. Lah nyong iki turu, cukup. Meskipun dia dalam keadaan tidur atau hanya lewat saja, yang penting ada waktu 1 detik dia berada di tanah Arafah sudah mencukupi untuk wukufnya. Wis sah ibadah hajine. Jelas? Tapi orang afdol gitu ya, tidak afdol. Makanya kalau pas lagi wukuf di Arafah, orang-orang yang sudah ihram kemudian sakit di rumah sakit itu digawani mono. Saya lagi pada sakit sekarat digawani mono. Supaya apa sih? Supaya idrok waktu wukuf di Arafah. Ben dheweke wis lakone wukuf ning Arafah. Di rumah ambulan wong lagi sakit ora sadar gawe mono sret, gawe metu maning. Yang penting wakif ini, orang yang wukuf ini adalah orang yang ahli ibadah. Artinya ahli ibadah, dia bukan orang gila, bukan sedang dalam keadaan mabuk atau sedang tidak mughma alaih atau ayan. Meskipun tidak berwudu, meskipun dia punya hadas. Jelas? Yang penting ketika waktu wukuf dia ada di situ, tidak gila, tidak mabuk dan tidak ayan, wukufnya sah. Cuman ora afdol. Afdol yang kula napa terangaken wudu, suci pakaiane dan lain-lain nanti ada. Jelas orangnya? Lah wis ini kadar kewajibannya supaya kadar kecukupan untuk wukuf di Arafah, waktunya ya, dan juga syartul wakif harus orang yang ahli ibadah, bukan orang gila, bukan orang yang mabuk dan bukan orang yang ayan. Nah, wis lah untuk sempurna, supaya wukufnya sempurna harus melakukan
kesunahan-kesunahannya ben komplit. Jadi paketnya komplit. Apa saja kesunahannya? Di antaranya adalah ketika akan wukuf disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Adus niat lil wukuf. Nawaitul ghusl wukuf sunatan lillahi ta'ala. Biur adus. Sunnah. Kemudian masuk ke Arafahnya nanti menunggu zawal, menunggu matahari tergelincir. Jadi jam 10 jangan masuk dulu, itu sunnahnya loh ya. Dan orang mlebu engko ngenteni zuhur baru masuk. Itu sunnahnya. Kemudian di antara kesunahannya lagi adalah menjamak sholat zuhur dan asar jamak takdim. Jelas? Sunnah menjamak takdim ketika berada di Arafah sedang wukuf. Para ulama kemudian berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang kesunahan menjamak zuhur dan asar di Arafah. Elahnya apa? Kalau Imam Syafi'i fil madhab mengatakan bahwa kesunahan jamak takdim zuhur asar bagi mereka yang statusnya masih musafir. Kalau sudah tidak musafir, wis niat iqamah 4 hari di sana, maka tidak ada rukhsah untuk jamak takdim. Jelas apa? Karena elah kesunahannya menjamak di situ lis safar inda Syafi'i fil madhab. Paham ora nggih? Sedangkan menurut ulama yang lain, di antaranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, menjamak sholat zuhur asar di Arafah bukan karena lis safar, tapi lin nusuk, karena sedang beribadah haji. Nek ora haji, ya ora ana kesunahan jamak, tapi berhubung sedang haji, silahkan jamak menurut mereka. Jelas? Nah, pendapat ini kemudian dipilih oleh Imam Nawawi fil Manasik, bahwa illah kesunahan menjamak takdim zuhur asar ketika wukuf di Arafah adalah lin nusuk, bukan lis safar. Hadza makhtarahu an-Nawawi fil Manasik. Jadi Imam Nawawi punya kitab khusus namanya kitab Manasik. Ya, dari mulai awal sampai akhir dibahas Imam Nawawi tentang elah-elahnya, tentang dan lain-lain. Ya, kemudian disyarah oleh Imam bin Hajar. Bin Hajar mencari kitab Manasiknya Imam Nawawi. Diberi judul apa? Al-Idhah apa kalau nggak salah, Al-Idhah fil Manasik. Jadi di sini Imam Nawawi mengatakan elah kesunahan menjamak lin nusuk. Diperbolehkan jamak karena sedang haji. Jelas khusus untuk ibadah haji. Jelas orangnya? Ya wes. Begitupun nanti sama sholat maghrib isyaknya juga niat jamak, tapi sunnahnya takhir, afdolnya takhir. Jadi nek zuhur asar takdim, nek maghrib isya disunahkan untuk ditakhir di Musdalifah. Setelah wukuf di Arafah rukun, pindah ke Musdalifah untuk menunaikan kewajiban haji, yaitu mabit di Musdalifah. Lah maghrib isyane sunnahe ditakhir nang Musdalifah. Sama ilahnya ditakhir bagi yang musafir kata Imam Syafi'i. Tapi qaul mukhtarnya Imam Nawawi mengatakan lin nusuk, karena lagi haji wis ora apa-apa wis. Saiki wis jamak kabeh wong, Sangka wong ora jamak. Zuhur asar jamak, maghrib isya jamak. Iya, jenengan jamak mboten? Jamak ya, jamak. Kalau nggih jamak ya. Jadi ya memang kalau nggak jamak memang repot sih, repotnya luar biasa. Antri kolame, sesek angel, terus juga lagi kesel ya. Ibadah haji itu paling puncaknya paling capek ya itu tanggal 9-10 paling capek. Full sih. Saya ngonong. Tanggal 9 sampai maghrib di Arafah.
Ba'dal maghrib pindah ke Musdalifah. Musdalifah itu mabit di Musdalifah itu wajib, bukan rukun, wajib. Artinya kalau wajib ditinggalkan boleh, meskipun tidak harus dibayar dengan dam. Menunggu waktunya lama karena masuk waktu mabit di Musdalifah itu muntasifil lail, pertengahan malam. Jam 12 bengi nembe mlebu. Maghrib dan jam 12 bengi coba panapa? Ngentene suwe kan? Ngentene suwe. Lah engko anggere wis sing Musdalifah sudah masuk waktu dari Musdalifah ke Mina. Dadi Arafah, Musdalifah, Mina. Untuk apa ke Mina? Ba'da subuh, sholat subuh di Mina. Untuk melaksanakan kewajiban haji yang lain, yaitu melempar jumroh Aqabah pagi. Kan kesel ora turu Jon. Ora turu ki awit-awit maghrib bengi Musdalifah, subuh nang Mina lempar jumroh Aqabah ping 7. Bar kowe langsung cukur gundul. Bar cukur gundul berarti kan wis tahallul loh. Wis tahallul nganggo pakaian langsung ke Mekah supaya zuhurnya di Mekah. Sunnahnya itu sunnah ya, melaksanakan tawaf rukun haji yang lain itu tawaf ifadhah. Engko sing Mekah bar zuhur ya, maring Mina maning, balik Mina maning untuk melaksanakan kewajiban haji yaitu mabit di Mina malam 11. Sedina sing ora turu. Kesel luar biasa. Nah, bolak-balik ya, Arafah, Musdalifah, Mina, sing Mina maring Mekah tawaf, sing Mekah balik Mina maning untuk mabit di Mina. Ya kan mene. Wah ya. Nah, saya kita numpak bis, sing Arafah mampus Musdalifah numpak bis, numpak bis kabeh saya kita. Nek kula haji pertama kowe mlaku Kang. Mlaku, sampean bayangkan kula mlampah dari Mina ke Mekah, Mekah ke Mina. Waktu niku 2013 saya haji. Ya sinom, masih kenteng-kentengnya ya. Ora kalah kesel, seneng. Dari Mina ke Mekah itu kurang lebih 8 kilo. 8 sampai 9 kilo. Sejalan, bolak-balik berarti pirang kilo, Pak? Mlaku, Kang. Semangat. Jadi kurang lebih ya 2,5 jam lah, hampir 3 jam. Sing Mekah asar, anjuk Mina maghrib sih, bayang maghrib nang Mina azan, anjuk Mina azan. Balik maning mari Mekah maning, karena hotel nang luar biasa wis. Tapi karena seneng ya, pakai kancane seneng. Tapi kita kan melakukannya kayak ngampun wis. Wis like lock wis anaknya wis 3 ya. Pakai bis ya. Ya pun. Jadi itu diantara kesunahannya apa? Wukuf di Arafah ya. Jadi menjamak sholat, sunnah menjamak sholat, sunnah. Alasannya apa? Alasannya wis lin nusuk wis ya ben gampang wis melu kitab Manasik Nawawi lin nusuk karena sedang haji. Nek ora haji ora oleh gitu loh ya. Lah kemudian diantara kesunahannya lagi adalah memperbanyak zikir. Ketika masuk waktu wukuf, perbanyak dengan zikir. Apapun zikir diwaca nang kono. Itu waktu yang sangat mustajab. Ya njaluk ngampura marang Allah taala nang kono kabeh hatal kabair yughfar. Hatal kabair. Njaluk ngampura nang kono diampura oleh Allah taala. Jadi tobat sing nang kono diampura kabeh dosane. Sing ora hubungan ora adami lho ya. Utang itu wajib bayar, wajib bayar utang. Tahu rasanya ya njaluk ngapura kan ya kowe. Nisbate hakul adami. Maca tasbih, maca tahlil, maca Al-Qur'an, maca sholawat ya doa. Dan ditekankan untuk sambil menangis. Jadi ketika njaluk ngapura untuk sambil menangis. Nang Arafah wis nangis wis. Njaluk ngampura Allah taala dewek-dewek wis mana nangis. Terus kemudian sunnah lagi ketika sedang beribadah semacam itu, melaksanakan sunnah-sunnah itu sambil menghadap kiblat, posisi suci. Jadi dalam keadaan dia taharah anil hadatsy, suci, madhep arah kiblat, donga, tasbih, tahlil, dzikir dan lain-lain. Kemudian di antara kesunahannya lagi adalah al-buruz. Buruz itu apa ya? Buruz itu dia keluar dari tenda supaya kulitnya terkena sinar matahari.
Jadi aja ndekem nang jero tenda. Sunnahnya keluar di bawah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu yang ada tandanya itu loh ya, ada tandanya itu yang ada tanda apa kayaknya monumen. Itu di bawah namanya As-Sakhrah. Jadi nang kono ndonga sambil badannya itu supaya terkena sinar matahari. Jadi itu sunnah ya, sunnah. Jadi lagi kayak tafaule kayak dosane lagi diobong dening matahari ben dosane copot kabeh ilang kabeh. Tafaule seperti itu. Jadi di metu sing ngono ben dosane lepas kabeh. Nah, jadi sunahnya orang pasti mboten munggah mboten sunahnya. Sunahnya tidak sampai naik ke Jabal Rahmah. Tapi orang-orang nyanane naik ke Jabal Rahmah itu merupakan satu ritual ibadah, padahal bukan. Nabi ora sampai munggah. Sunahnya Nabi ning ngisor, Nabi ndonga ning ngisor ning Sakhrah. Jadi ini bukit Jabal Rahmah. Nabi itu di bawah ndongane. Nang Sakhrahnya, bukan di atas. Tapi sekarang orang-orang naik ke atas. Ngertine itu sebuah kesunahan lah. Nang dhuwur jebule apa sih? Ora pada ndonga, pada selfie. Nang dhuwur pada selfie, pada nyoret-nyoret, ngerusak. Jadi nggawa sepedol, nulis-nulis. Nulis ngono ya. Nulis jadi kayak apa? Yang tahu krungu cerita nah wong lanang mangkat haji dewekan, bojone durung mangkat. Jadi namanya bojone tulis nang kana. Nama sumarane Sumyati. Sumyati, semoga engkau bisa datang ke sini nanti bersama dengan Kakanda iku ya. Ditulis nang kono. Memang ya memang kabule bojone mangkat haji bareng karo lanange maning 6 atau 7 tahun kemudian. Bisa mangkat haji mana? Diturun nanyong tahun nulis kene tulis sih. Sumyati, semoga engkau ya tahun 2000 berapa ya gitu. Diceritakan ketika walimah safarnya nyong diundang kon ngisi ya itu cerita. Jadi iya biyen Kang Mas Eko apa nulis tentang ya Pak ya. Itu bukan termasuk ritual ibadah bukan ya. Saya kira kan modelnya kayak gue ditulis, difoto cekrek, engko dikirim ya gue ya. Engko gawe story kan kayak gitu. Modelnya kayak gue. Iya. Ka'bah nang kana, ana kertas tulisan difoto. Cekrek kapan kamu kesini ya? Nang kene ya. Modelnya kayak gue wis. Iya. Ya wis. Kemudian kesunahan wukuf di Arafah lagi adalah al-jam'u bainal laili wan nahar. Maknanya apa? Kan gini tadi. Nisbate kadar kewajiban cukup dengan lahdzah wahidah. 1 detik cukup. Tapi kurang afdhole dari mulai zuhur sampai maghrib dia ada di Arafah, tidak keluar dari tanah Arafah. Supaya apa? Supaya dia mencatatkan diri berada di tanah Arafah waktu siang dan waktu malam. Awan nang kono, bengi nang kono. Karena ada sebagian ulama yang mewajibkan harus siang dan malam di situ. Jadi nisbate wong sing pada metu sing Arafah sadurunge maghrib, dalam satu mazhab yang lain mengatakan tidak sah wukufnya. Makanya kita khuruj minal khilaf. Al-Imam Syafi'i mensunahkan sunnah bahwa dari Arafah zuhur jangan langsung keluar, tapi nunggu maghrib supaya dia ketika matahari terbenam ada di Arafah. Jadi menangi waktu awane Arafah, menangi sedikit daripada waktu malamnya Arafah. Itu sunnah. Jelas ya? Naam. Lah nanti ketika masuk maghrib, sunnahnya adalah niat menjamak takhir sholat maghribnya nanti di Muzdalifah. Itu sunnah lin nusuk karena sedang beribadah haji. Lah nanti setelah dari Arafah kesunahannya menunggu sampai waktu sufrah, sampai waktu hampir ya kuning-kuning lah ya, untuk bergegas ke Muzdalifah. Untuk apa di Muzdalifah? Untuk melaksanakan satu kegiatan wajib, yaitu mabit. Waktu mabit di Muzdalifah masuknya dengan pertengahan malam. Dari Isya sampai jam 12 waktu yang lama. Untuk apa? Digunakan untuk beribadah, untuk zikir, untuk berdoa, baca tasbih, sholawat sambil mencari batu tanah Muzdalifah atau Masyaril Haram. Gua apa waktunya ngumpul watu? Jadi ngolet kerikil, wadai botol,
persiapan besok untuk melempar syaitan. Melempar jumroh kan melempar setan ya, akeh setan nang kono lempar. Jadi ngeliat batu, berapa batu yang dikumpulkan? Dihitung. Aqabah tanggal 10 7. Tanggal 11 7 7 itu 21. Jadi selikur tambah pitu 28. Ke-12 3 7 7 selikur maning 28 tambah selikur pira? 28 tambah selikur pira? 40 sanga. Iya, lah nanti tanggal 13-nya pitu maning. Jadi ngeliat waktu pira? Sampai berapa itu? Hitung dewek ya. Selikur ping telu tambah pitu. Swidak telu tambah pitu 70 biji. Jadi mencari batu 30 biji. Batu yang tidak terlalu besar tidak semenet tok lagi. Qadril unmulah. Aja gegeden ya. Mau nyong tau ben marem matake. Sing menggawa ora, sunahe sing cilik qadril unmulah ke sakmene. Ya. Terus balangnya ora kaya iki ngono, balangnya ngono. Jadi dengan telapak ini ngono. Soal gawa gede-gede ya, kan gawane gede-gede sih ben marem, bukan kena ndase wong maksudnya ya. Enggak. Iya, enggak semene kan kena ndas kan ora masalah ya. Istilahnya spildok lah. Iya kayak diselentik ngono tek apa kene. Harus semene coba. Bocor ndas ya. Yang cilik-cilik bae wis ya. Wis itu mencari batu di Muzdalifah. Jelas apa lah? Wis. Dan nanti di Muzdalifah nunggu waktu malam. Nunggu pertengahan malam karena waktu mabit masuk dengan pertengahan malam. Di pertengahan malam kewajiban mabit di Muzdalifah sama dengan kewajiban wukuf di Arafah, lahdzah. Cukup dengan zaman 1 detik saja. Yang penting masuk waktu mabit dia ada di situ meskipun hanya zaman sebentar. Sak lahdzah. Duing baru langsung lunga ora apa-apa. Jelas ya? Karena dengan malam itu kan malam 10 berarti kan? Tanggal 9 Arafah, berarti kan malamnya malam 10. Dengan pertengahan malam masuk beberapa ibadah. 1 mabit, masuk waktunya. Yang kedua, ramyu jamrotil aqabah, melempar jumrah aqabah waktunya masuk juga dalam pertengahan malam. Al-halaq juga waktunya pertengahan malam. Tawaf ifadah waktunya pertengahan malam. Jadi 4 ibadah masuknya bersamaan yaitu waktu pertengahan malam. Tapi ini nisbate kayak ramyul aqabah, tawaf itu tidak ada waktu batasannya. Ora kayak tawaf, ora kayak wukuf ana batasane. Itu enggak ada. Jadi madal hayah sepanjang hidup. Nebun. Lawes itu tentang wukuf di Arafah. Jadi orang haji itu harus wukuf di Arafah karena wukuf di Arafah bagian daripada rukun haji. Yang namanya rukun harus dilakukan supaya hajinya sah. Karena ketika tertinggal hajinya tidak sah, harus diqadha. Paham? Sudah dua rukun yang dijelaskan. Pertama ihram, yang kedua apa? Wukuf. Sekarang bagian ketiga. Rukunnya haji yang ketiga adalah melakukan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu berputar mengelilingi Ka'bah dengan 7 putaran. Jadi berputar tawaf. Perlu niat apa enggak? Tidak perlu niat, karena niatnya sudah masuk ketika niat ihram. Wong niat ihram nawitul hajjah, ki wis niat pan apa bae wis. Niat pan wukuf, niat pan tawaf, niat pan sa'i, niat pan pirang-pirang. Jelas ya? Nah, jadi untuk tawaf rukunnya tidak diperlukan niat karena sudah dakhalatin niyah fil ihram. Tawaf. Lah, tawaf ini kewajibannya atau syaratnya yang pertama harus menutup aurat. Wong tawaf aurat itu kudu ketutup. Bikhilaf tadi masalah wukuf di Arafah ya, tidak ada syarat satul aurah, enggak ada, cuman sunnah bae apakah afdhaliyahan. Ketika wukuf tidak ada syarat thaharah anil hadats, tapi kalau tawaf sama dengan salat harus menutup aurat. Yang kedua
harus toharo anil hadatsain, harus suci dari dua hadas, hadas kecil atau hadas besar. Wong durung wudu tawaf ora sah tawafe. Pada bene kaya wong salat ora wudu ora sah salate. Yang punya hadas besar melakukan tawaf nggak boleh. Pada bene wong duwe hadas gede salat ya ora oleh, haram, malah haram ya, malah haram. Mlebu masjid wis haram sih, kan tawaf di masjid, mlebu masjid wis haram karena dia punya jinabah. Kok awalnya nglakoni ibadah, mlebu masjid wis haram. Karena bagi orang yang jinabah yang punya junub tidak boleh masuk ke masjid, padahal tawaf harus di masjid. Jadi harus suci dari dua hadas. Kalau ternyata di tengah-tengah tawaf batal wudunya bagaimana? Di pertengahan tawaf 3 putaran batal, ya wudu di situ. Wudu, setelah wudu tidak perlu untuk mengawal dari awal lagi, untuk mulai dari awal lagi lah. Tinggal bina melanjutkan, tidak perlu istinaf. Wis 3 putaran ngentut wudu nerusna putarannya, berarti kurang 4. Kurang 1 putaran batal wudu, teruskan 1 putaran selesai tawafnya. Jelas ya? Yang penting harus harus wudu. Sekarang gini, yang namanya tawaf syaratnya harus toharoh, harus suci, tidak boleh hadas. Ing mongko wong lagi tawaf ki ziham dedesekan, sesek nemen, lanang wadon campur. Lanang wadon campur. Yang otomatis tersentuh kulitnya perempuan yang bukan mahram atau kulitnya ajnabiyah. Kon duwe wudu disentuh wong wadon, batal apa ora wudune? Batal. Lagi tawaf berarti pimen? Sentuh maring kamar mandi, wudu, tawaf maning, nembe 5 langkah ana wadon nyentuh maning, pimen? Ya ora sih? Lah makanya ada 2 opsi, 2 solusi untuk orang yang sedang tawaf. Yang pertama, taklid dengan mazhab Malik. Yang kedua, masih tetap dengan mazhab Syafi'i, tapi mengikuti qaul muqabilul azhar atau muqabil ashah. Yang pertama, ketika orang tersebut taklid dengan mazhab Malik. Inda Malik, orang yang punya wudu terus tersentuh kulitnya oleh perempuan lain tidak batal, orang batal, dengan catatan menyentuhnya tidak ada rasa syahwat. Jadi disentuh kulit yang wadon, orang rasakan sesuatu, syahwat itu ya dengan ada mailul qalbi ilaih ya, anak kecenderungan, anak ser ngono ya, rasa enak, rasa taladzud, itu syahwat. Kalau ternyata tidak syahwat, inda Malik tidak batal wudunya. Jelas? Jadi nyontoh ora wong saiki ngono wis lagi ngadep Ka'bah, ngadep Baitullah. Kok sebet-sebete rasa syahwat kan primen aja. Hah? Ngadep Ka'bah kok sempet-sempete ngerasakan syahwat wis kaya ngulus, kaya kan sing meknya kaya alus kulite iki. Lagi tawaf sempet-sempete. Iya, takhayal seperti itu ya. Jadi wis sing penting anggere akeh wong sok wongnya wis merem. Sing penting mlaku merem. Anak kulit apa ora peduli. Karena dia sudah mengikuti mazhab siapa? Mazhab Malik. Nah, kalau orang tawafnya seperti itu, maka tidak hanya dia ikut mazhab Malik di dalam batal wudunya, tapi juga wudunya pun kaifiyahnya dengan ikut mazhab Maliki. Tidak boleh talfik, mempercampur adukan. Wudune Syafi'i batale melu Maliki ora bisa. Angger pamelu Maliki total Maliki kabeh. Pamelu Syafi'i total Syafi'i kabeh. Jelas apa lagi? Perbedaannya di mana? Perbedaan letak perbedaannya dalam masalah wudu. Wudu dalam mazhab Malik satu wajib dalek, wajib gosok. Nah, kita kan wudu nggak perlu gosok. Cukup air mengalir, tangan dingonongna cukup wis. Yang penting terbasuh. Tapi mazhab Malik lah harus digosok. Jadi ngikuti mazhab Malik digosok. Kemudian ketika mashur ras, ngusap sirah, kita mazhab Syafi'i cukup dengan 1 helai rambut yang masih di batasan kepala.
Nang mazhab Malik ora sah wudu kaya kowe. Harus diusap semuanya. Jelas? Makanya ketika ingin ikut mazhab Malik dalam bab tawaf tidak batal tersentuh kulitnya oleh perempuan, wudunya ngomong wudu Malik. Dipusap kabeh, didalek, wis engko tawafe kenang sentuh kulit perempuan yang tidak mahram, yang bukan mahram ora batal. Dengan catatan tidak ada syahwat. Jelas ya? Yang kedua, opsi kedua, tidak pindah madhab, tapi tetap ikut madhabnya Imam Syafi'i, tapi mengikuti qaul muqabilul azhar atau muqabilul ashah. Yaitu apa sih? Dikatakan dalam Minhaj Imam Nawawi al-malmusu kalamisin fil azhar. Atau dibalik ya. Ya betul seperti itu. Artinya gini, alal mu'tamad, lanang wadon ketika kulitnya nempel, dua-duanya batal. Dua-duanya batal. Sing nempel ya batal, sing ditempeli ya batal. Alal mu'tamad. Jelas? Tapi qaul tsani mengatakan bahwa al-malmus laisa kalamis. Yang disentuh tidak seperti yang menyentuh. Artinya apa? Sing batal sing nyentuh. Angger kita tidak aktif, kita posisi pasif, maka ketika kita disentuh ora batal. Jadi kita usaha menghindar, ikhtiar, kesentuh ora batal. Jelas, sing batal sing nyentuh. Memang alal mu'tamad fil madhab batal semuanya, tapi kalau saya mengatakan tidak sampai apa? Batal. Paham orang ya? Jadi bisa ikut qaul tsani dalam mazhab Syafi'i bahwa yang penting tidak menyentuh ora batal. Tapi dalam mazhab Malik yang cukup meskipun saling menyentuh ketika tidak syahwat tidak batal. Jadi untuk apa sih? Untuk rukhsah ya, istilah rukhsah itu untuk supaya tidak ada masyaqqah. Saya kira anggar batal mari kamar mandine adoh loh ya amba Masjidil Haram amba mari kamar mandi wudu, tawaf maning wudu, tawaf maning kan akhirnya masyaqqah. Lamang gini masyaqqah itu ya itu sudah tadi opsinya dua. Ikut mazhab Malik atau melu qaul yang qaul tsani pendapat kedua dari mazhab Imam Syafi'i bahwa yang malmus laisa kalamis, sing dimek ora kaya sing ngemek. Artinya sing batal sing ngemek tok, sing dimek ora batal. Tapi alal mu'tamad tetap batal kabeh ya, batal kabeh. Nek takoni batal apa batal kabeh, fatwa batal semua. Tapi ketika kita tahu bahwa ada khilaf di situ, untuk amal li nafsihi enggak masalah, amal pribadi enggak masalah. Kemudian di antara syaratnya lagi, syarat tawaf supaya tawafnya sah, di samping thaharah anil hadatsain, suci dari dua hadas, juga suci dari najis. Yang dipakai harus pakaian yang suci. Nisbate wong lanang ketika tawafnya sedang dalam keadaan belum tahallul ya yang dipakai harus suci. Nek wis tahallul ya pakaiane, jeroane kabeh kudu suci, digawa kudu suci kabeh, tidak boleh najis. Kemudian di antaranya lagi syaratnya tawaf adalah menjadikan Ka'bah sebelah kiri. Jadi Ka'bah nang kanan sebelah kiri. Jadi ya Syiqqul Aisar ini berada di sebelah kiri. Jadi supaya iki orang kena diwalik. Dia melakukannya mana? Berlawanan dengan jarum jam. Nah jarum jam kan mari tengen ya iki orang iki. Jadi melakukannya mari ngiri supaya sebelah kiri berada dengan Ka'bah terus. Tim miring anu. Ya Ka'bah iki terus supaya sebelah kiri. Dan startnya, mulainya hitungan startnya permulai dari mana? Dari rukun Hajar Aswad. Jadi dari Hajar Aswad ya, nisbate Ka'bah kotak, ke Ka'bah, cuma Ka'bah ya kotak. Ini ada 4 rukun, Jadi ngonong, ke Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad di sini sebelah sini, ini Yamani, ini Syami, ini Iraqi. Nanti mulainya dari sini. Dihitung ngene set, anjuk mene 1,
loro, telu, papat, 5, 6, 7. Jadi garis finishnya di sini. Kalau sekarang ada lampu hijau, jadi garis start lampu hijau. Jadi mulainya dari situ. Jelas ya? Itu diantara kewajiban atau syarat-syaratnya orang tawaf. Kemudian harus 7 putaran, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Kalau ternyata dia ragu, kan 5 miki ya, maka seperti sholat. Ketika ente mang telu apa telu ya, ya khul bil aqal, ambil yang sedikit. Nisbate wis muter ternyata telu apa 4 miki ya, ambil 3. Jelas ya, seperti itu. Dan tawaf harus dilakukan dalam Ka'bah, di dalam masjid, tidak boleh di luar masjid, yang jero masjid. Ya, kemudian yang namanya tawaf harus di luar Ka'bah. Tidak boleh tawaf di dalam Ka'bah. Ora oleh tawaf ning jero Ka'bah. Ning jero Ka'bah tawaf ora bisa. Nek salat bisa, nek tawaf ora bisa. Tawaf harus di luar Ka'bah. Termasuk bagian daripada dakhilul Ka'bah adalah Hijr Ismail. Jadi anak gambarnya ya. Nisbate dulu anak gambarnya bab haji ya, anak gambarnya atau bisa dalam mana anak katon. Ya. Anak orang tua apa? Orang tua. Kemarifan duwe ora? Nang ngiden duwe ya. Nang kene duwe. Gambar-gambar sing kaya anu haji, ha? Oh iya ben weruh sih ben katon ya. Insyaallah pertemuan akan datang wis. Dadi ben weruh mana itu namanya Syadarwan mana? Terus Hijr Ismail mana? Hatim itu mana? Multazam itu mana? Harus tahu ya, supaya tahu ben ngerti. Jadi ngojok mana ketika ditakdirakan bisa mana ya. Amin. Ya wis tadi wis ngerti ilmu nek. Dadi ibadah sudah tahu ilmunya. Oh, kita ane Hatim nggih. Hijr Ismail nggih. Oke Syadarwan nggih. Oke Mizab. Oke Mizab ini Multazam, ini apa sudah tahu semua kan enak. Nah, insyaallah wis engko masalah tawaf, masalah anu ya. Jadi yang penting gini harus tahu bahwa tawaf harus dilakukan di luar Ka'bah. Tidak boleh di dalam Ka'bah. Termasuk bagian daripada Ka'bah adalah Syadarwan dan juga Hijr Ismail. Itu bagian apa? Tawaf ono ora oleh. Makanya kan gini, ente ndeleng wong tawaf kan ana bolongan semene ya, kayak gini ya, pinggir Ka'bah. Bisane ngono kosong. Ora pada lewat mene kan dongnya jalan pintas aja. Bisane pada mene pada nglewati mene orang mlebu mene bae. Karena ini termasuk bagian daripada dakhil Ka'bah. Tidak bisa tawaf lewat situ. Enggak bisa. Jelas? Naam. Lah waktunya tawaf ini bahasa tawaf ifadhah ya. Tadi saya katakan waktunya tawaf masuk dengan muntasifil lail. Mulai malam hari jam 12 malam. Tawaf ifadhah. Jadi gini. Tawaf itu macam-macam ya. Macam-macam. Ada tawaf rukun, ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Tawaf rukun yang seperti apa? Tawaf rukun yang harus dilakukan ketika haji. Nek ora tawaf, ora sah haji nih, karena bagian daripada rukun. Tawaf ifadhah ini masuk waktunya malam 10 Dzulhijjah jam 12 malam, muntasifil lail. Itu masuk waktunya tawaf ifadhah, jelas? Ada tawaf yang wajib, tidak menjadi bagian daripada rukun, yaitu tawaf wada', tawaf perpisahan. Bagi orang yang akan meninggalkan Mekah, yang haji atau yang umroh, wajib untuk melakukan tawaf wada'. Hukumnya wajib. Orang lakoni melu kol wajib dosa, wajib dibayar dam. Jelas ya? Itu tawaf wada'. Nek tawaf wada' wajib niat, kudu niat. Bukan masuk rukun, orang dilakoni orang ndadekna haji ora sah, tetap sah hajine, tapi kudu bayar dam. Ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah tawaf kudum. Tawaf kudum berlaku bagi mereka yang datang ke Mekah sudah niat ihram haji atau haji ifrad. Wong teka maring Mekah. Lek tekane niat umroh langsung tawaf kan? Tawafnya tawaf apa? Tawaf rukun umroh. Jelas apa dah? Tawaf rukun umroh, bukan tawaf kudum. Tawaf rukun umroh, sa'i rukun umroh, tahallul, rampung ibadah umroh.
Tapi kalau orang yang datang ke Mekah tanggal 7 masalan, tanggal 7 mlebu mari Mekah, pan tawaf wada durung masuk waktune. Wong tanggal 10 sih, malam 10 waktu mlebu waktune. Ya ora sih? Pan wukuf ning Arafah durung mlebu waktune juga. Masuk ke Mekah disunnahkan baginya untuk melakukan tawaf, namanya tawaf kudum, tahiyatan lil Ka'bah. Jadi sunnah tawaf kudum bagi wong sing hajinya ifrad. Kalau yang hajinya qiran atau tamattu tidak ada kesunahan tawaf kudum, karena ketika tawaf atas nama apa tawafnya? Ya ora sih? Tawaf rukun durung mlebu waktu. Ya ora. Makanya seperti itu ya. Naam. Tawaf sunnah. Jadi ana sing wajib, ana sing rukun, ana sing sunnah. Kalau sa'i itu yang penting dilakukan setelah tawaf, baik qudum atau ifadhah. Jadi kalau orang yang hajinya ifrad masuk Mekah tawaf kudum hukumnya apa Miki? Hukumnya apa? Sunnah. Setelah tawaf ada sa'i, boleh melakukan sa'i rukun haji. Jelas? Sa'i rukun haji setelah tawaf kudum boleh. Atau setelah tawaf ifadhah juga boleh. Yang penting sa'i dilakukan setelah tawaf. Tidak boleh sa'i dulu baru tawaf, nggak boleh. Tawaf dulu baru sa'i. Itu tertibnya seperti itu. Jelas ya? Imam Ibn Hajar mengatakan sa'i afdal dilakukan setelah kudum, karena Kanjeng Nabi lakonnya kayak gue. Kanjeng Nabi ifrad, tawaf kudum baru sa'i. Imam Rawi mengatakan afdalnya ba'da tawaf ifadhah, tawaf rukun. Kenapa? Karena yang namanya tawaf itu di situ apa ya, akeh-akeh pada batal lah ya, karena mula masakan batal. Tapi yang tawaf setelah tawaf ifadhah itu kan sudah dengan pakaian rapi, wis ora nganggo kain ihram maning, wis nganggo gamis, wis nganggo peci, nganggo kaos kaki, kan berarti aman. Makanya lebih afdal menurut Imam Ramli. Tawaf setelah sa'i setelah tawaf. Sunnahnya melaku nyeker. Kemudian juga aroma lagi melaku ngencek, istilahnya lari-lari kecil, kayak wong pemanasan kayak dikit-dikit kayak gitu. Itu romal namanya. Ya, kemudian memakai ittiba itu yang sebelah kanan dibuka. Jadi kita yang ngonong, seret kita dibuka untuk 3 putaran pertama. Nanti 4 putaran terakhir ditutup. Jadi sunnahnya ketika ada tawaf yang seperti itu. Nah, dan masih banyak lagi ya. Wis masalah tawaf engko ngerti siapa gambarnya engko ben katon ngemas mana, tawaf mana, seperti apa atau apa, dimulai dari mana, kan anak gambarnya kepenak tadi bisa tasawur. Hari kita hampir bisa tasawur ora bisa deleng gambarnya sih. Nah, jadi hanya sebatas hanya krungu-krungu tok ora katon niku ya. Ben weruh kan nanti gampang. Nggih. Wallahu alam. Mungkin manfaat fid din wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.